Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Nahdlatul Ummah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di mudah-mudahan seluruh amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian kita pagi hari ini, kita mohon keikhlasan Bapak Ibu semuanya untuk membacakan suratul Fatihah kepada jamaah kita yang diuji sakit, ustadz kita juga yang diuji sakit. Jadi ini mestinya ini Pak Ustadz tapi beliaunya sejak sebelum Ramadan itu, dan mudah-mudahan seluruh jamaah kita dan ustadz-ustadz kita diberikan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan yang sembuh untuk segera diberikan kesembuhan. Alanya sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita seringkali membaca, mendengarkan ceramah pengajian bahwa kajian-kajian bahwa bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Quran itu ternyata kalau kita gali itu namanya banyak sekali. Dimulai Al-Quran disebut Alkitab, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Jadi artinya apa kecuali Allah. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Dan di surah yang lain seperti Hud, Yunus, Yusuf, Arad, Ibrahim, Al-Hijr, Al-Qasas, Luqman, menurut sebagian pakar bahasa, Alkitab berasal dari katabtu asyai yang artinya aku mengumpulkannya, sehingga dikatakan katabtu asyiko apabila aku mengumpulkan air tersebut dengan kantong kulit. Jadi di ayat jadi ini ada Alkitab, lalu ada Al-Furqan. Al-Furqan adalah salah satu nama Al-Quran, di mana Al-Furqan artinya pembeda. Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil dengan argumen-argumen yang tak terbantahkan, yang menunjukkan bahwa kebenaran dan kebatilan itu berbeda. Apa ada kebenaran dan kebatilan itu sama, artinya itu juga berlaku. Itu kalau kita lihat di masyarakat ini kayak berbeda dengan ayat tadi itu. Ini kita melihat di masyarakat itu orang kalau lingkungannya ini suka nanggap gambyong itu kalau orang tidak suka gambyong itu ya menjadi tidak lazim, aneh gitu kan. Padahal gambjongan itu haram, dosa. Nah, mengapa? Karena di situ
banyak maksiatnya, itu saja. Ini masyarakat juga seperti itu. Maka dengan demikian Al-Quran itu dinamakan Al-Furqan karena membedakan ini loh yang benar, ini loh yang batil. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Quran juga dinamakan Adz-Dzikr, yaitu sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Adz-Dzikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat ini merupakan salah satu argumen pasti dan penegasan Allah bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ada statement seperti itu? Karena sebelum Al-Quran ini diturunkan, kitab samawi, jadi kitab yang dari Allah itu oleh umatnya itu dilakukan perombakan-perombakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, dimulai Taurat, Zabur, Injil itu juga begitu, dirubah oleh mereka. Nah, karena ini menganggap itu tidak sesuai. Al-Quran ini dijamin oleh Allah untuk dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, pertama itu adalah diberikan kepahaman bagi para orang muslim. Jadi mereka menghafal Al-Quran. Sekarang ini sangat luar biasa, anak-anak kita yang kecil-kecil ini menghafalkan Al-Quran 30 juz seperti itu. Di agama yang lain kitabnya itu jarang yang hafal. Saya tidak mengatakan tidak ada. Jadi itu kita harus mengaku juga jarang yang hafal. Tapi kalau Al-Quran di Ponorogo saja, pesantren-pesantren yang mengajarkan menghafal Al-Quran itu sangat banyak sekali. Anak-anak kecil-kecil itu semuanya sudah banyak yang hafal. Seperti tadi malam itu Pak Bahrun cerita anaknya itu sudah hafal 4 juz, nah, seperti begitu itu. Artinya dengan demikian ini Allah cara melindunginya. Dan ini juga Allah menjaga orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan orang membaca Al-Quran itu oleh Allah diberikan pahala. Ini salah satu motivasi untuk menjaga. Dan insya Allah itu tidak ada orang yang akan memalsukan Al-Quran. Ketika itu dilakukan, insya Allah itu sudah ketahuan. Pokoknya ketahuan. Mengapa? Karena ini tidak sesuai. Yang kedua adalah setiap kita seluruh dunia ini menerjemahkan Al-Quran disesuaikan dengan bahasa setempat, itu selalu diikutkan tulisan lafaz yang aslinya. Berbeda dengan di tempat lain itu sudah diterjemahkan ke bahasa negara X, lalu dia belajar di negara X, dibawa ke negara Y, maka itu sudah tidak lagi mengikuti aslinya. Jadi terjemahannya dari
itu terus berlanjut. Sehingga lama-kelamaan itu menjadi jauh apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab itu. Para ulama mengemukakan ada dua alasan mengapa Allah menambahkan Al-Quran itu adzikr. Pertama, Al-Quran adalah keterangan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman akan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Berikut peraturan-peraturan syariat yang termaktub di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran adalah kemuliaan bagi orang yang beriman kepadanya dan membenarkan semua yang disebutkan Allah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata adzikr dengan makna kemuliaan sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Shad ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Shad, demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan. Demikian pula di ayat yang lain Allah menjelaskan wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Nama-nama lainnya banyak sekali. Jadi kita tidak penting, ini paling tidak kita mengetahui bahwa Al-Quran itu namanya banyak. Untuk apa? Untuk digali nilai-nilai yang ada. Jadi orang itu mengenal itu enak. Sama dengan ketika kita tahu namanya itu siapa. Umpamanya ini contoh yang untuk memudahkan memahami. Namanya kalau di rumahnya Pak Muhammad, tapi waktu kecil namanya itu karena tukang tidur itu jenenge Bangkong kan itu. Kan golek Pak Muhammad mana? Enggak tahu Pak. Wah ini Pak Bangkong ada. Oh iya. Jadi artinya dengan demikian ini tetap aja ketemu apa yang dicari. Itu contoh sederhana dengan banyaknya nama-nama itu untuk memudahkan kita mempelajari. Dengan demikian maka keutamaan bagi Al-Quran itu sangat luar biasa. Ada banyak keuntungan yang bakal dicapai oleh setiap muslim yang memperhatikan, yang memedulikan Al-Quran, agar orang memperhatikan dan memperdulikan Al-Quran mendapat hasil yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Orang kalau punya semangat belajar Al-Quran itu dijamin dia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana Allah sebutan Ahlul Quran oleh sebagian ulama disandangkan kepada mereka yang sangat concern terhadap Al-Quran. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran dan ahli Al-Quran itu disebut sebagai ahli Quran. Maka seringkali kita berdoa mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang ahli Quran. Itu harapannya adalah agar kita menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebab orang yang ini dijamin, orang yang mempelajari Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lihat banyak sekarang ini orang yang punya anak semuanya hafal Al-Quran, seperti Pak Gubernur Sumatera Utara kalau tidak salah itu ya. Anaknya hafal Al-Quran semua, luar biasa. Nah ini kita dengan demikian yang wis kadung anak gede-gede berharap putune. Nah, karena apa? Nanti itu dengan kita memfasilitasi kepada anak cucu kita untuk menghafal Al-Quran, itu nanti kelak akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Tingkatan pertama jadi orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran. Tingkatan yang kedua adalah orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran.
Studi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek agama belaka, tetapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu yang terkandung di dalamnya, baik itu berupa ilmu sosial, moral, dan aktual lainnya. Kesuksesan yang menghantarkan mereka mendapatkan ridho Allah dan surga abadi di akhirat kelak. Tingkatan ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridho Allah dan berupaya memperteguh dan memperdalam keimanannya guna membentengi diri dari berbagai fitnah dan kesukaran di dunia ini. Dan tingkatan berikutnya yang keempat adalah orang yang mendengarkan Al-Quran. Jadi keutamaannya ahli Quran itu pertama adalah orang yang menghafal Al-Quran, kedua adalah orang yang membaca dan mempelajari. Jadi termasuk kita pagi hari ini mudah-mudahan tergolong orang yang ahli Al-Quran. Allahumma amin. Jadi yang kedua. Lalu yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita setiap malam di bulan Ramadan dan hari-hari di luar Ramadan kita membaca Al-Quran mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga digolongkan sebagai ahli Quran. Allahumma amin. Lalu yang keempat adalah orang yang mendengarkan Al-Quran. Jadi kita kalau ada tadarus itu kita sebentar-sebentar menikmati itu mendengarkan. Karena apa? Ini dapat pahala. Jadi sekali-sekali rumah nih gini bayar darusan, itu enggak apa-apa kita mendengarkan. 1 ayat, 2 ayat sampai 3 ayat sampai selanjutnya. Ini insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perlu kita sampaikan bahwa pahala bagi pembaca dan pendengar Al-Quran. Ini yang masuk di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah ia dan diamlah, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Dalam bahasa Arab, al-insat berarti diam dengan menyimak sebaik-baiknya, karena diam saja tidak cukup dan tidak ada manfaatnya, sementara akal dan hati sibuk memikirkan persoalan lain. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan waktu diperintahkannya menyimak ayat-ayat Al-Quran. Perselisihan itu muncul jauh sebelum bacaan Al-Quran banyak mengisi stasiun-stasiun siaran di negara-negara Islam atau dalam media-media visual lainnya. Sebab ada kalanya seorang muslim mendengarkan suara salah satu qori pembaca Al-Quran di sebuah radio atau media atau visual lainnya, sementara saat itu dirinya sedang bekerja atau sibuk dengan urusan lain, sehingga tidak dapat menyimaknya dengan baik. Apakah dengan demikian itu mendengar melanggar perintah Allah? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Zuhri, serta segolongan ulama dan mufassir berpendapat bahwa perintah Al-Quran dengan baik adalah ketika salat berjamaah. Pada saat itu makmum wajib menyimak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca imam. Adapun menyimak Al-Quran di luar salat hukumnya sunnah dan sudah pasti orang yang menyimaknya akan mendapatkan pahala. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan bencana dunia dari orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dan menghindarkan bencana akhirat dari orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada segolongan umat Islam.
Dalam khutbahnya beliau memerintahkan mereka untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran karena Allah akan memberikan pahala kepadamu karena membacanya. Setiap huruf mendapatkan 10 kebajikan. Setiap umat Islam yang berkesempatan menambah amal kebajikan dengan cara membaca ayat Al-Quran, merenungi maknanya dan mengambil hikmahnya saat ini mendengarkan Al-Quran begitu mudah. Setiap orang mempunyai banyak kesempatan menyimak bacaan Al-Quran sesuai jadwal siaran televisi atau melalui kaset atau melalui HP. Caranya seorang muslim mengatur jadwal kerjanya sehingga mempunyai waktu luang untuk sekedar mendengarkan Al-Quran dan akhirnya mendapatkan pahala darinya. Rasulullah SAW bersabda, ibadah paling utama adalah membaca Al-Quran. Di sisi lain, mendengarkan Al-Quran melalui media elektronik dapat membantu seorang muslim memantapkan ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafalkannya. Meskipun Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dan yang kemudian menghafalnya, namun beliau tetap senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan sebagian sahabatnya. Suatu hari Rasulullah SAW minta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Ibnu Mas'ud heran dengan permintaan tersebut dan bertanya kepada Rasulullah, apakah aku membacakan di hadapanmu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Aku senang mendengarkan dari selainku, jawab Nabi SAW. Ibnu Mas'ud pun membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW dari permulaan surah An-Nisa. Sementara beliau menyimak bacaan itu dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW menyimak dan meresapi bacaan tersebut hingga Ibnu Mas'ud sampai pada 2 ayat terakhir. Pada ayat berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Maka bahagiakanlah halnya, bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 40-41. Rasulullah SAW nyaris tidak mampu mendengar kedua ayat ini hingga beliau pun menangis terseduh-seduh. Betapa mendalamnya keimananmu kepada Allah dan hari akhir, wahai penutup para rasul. Betapa agungnya kemanusiaanmu, kelembutanmu, ketinggian akhlakmu, dan kasih sayangmu kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian Bapak Ibu sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin di setiap waktu itu, daripada mendengarkan lagu Buju Galak, kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Nanti lalu kita terjemahannya kita cari apa itu maksudnya. Dengan demikian kita akan menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk mendalami Al-Quran dengan harapan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan digolongkan sebagai orang yang muttaqin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.